Jadi kalau kemudian ajaran-ajaran salafi mengharam. Alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bersama-sama sudah mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Beliau adalah salah satu ustadz yang handal dalam di laut. Ayo. Hasilnya diserahkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel kita akan melihat ini sebagai bantahan dari orang-orang yang konon katanya menuduh bahwa Salafi itu adalah jaringan terorisme. Dan kalau Agil Sirot mengatakan bahwasanya Salafi itu adalah pintu masuk terorisme. Dia lupa bahwasanya Syiah itu masuk di Indonesia itu melalui jalur PBNU dan melalui jalur siapa? Agil Sirot. Ya, dia pembuka di sana. Jadi dengan statement-statement basi yang dia menyebarkan fitnah dan itu diikuti oleh orang-orang yang akalnya rendah. Para aswaja yang akalnya rendah dan sampai juga dari para kiai-kiainya. Nah, di sini sahabat Lampai Channel kita sekaligus akan melihat, kita akan membantah juga terkait di sini. Kita lihat ada Ustadz Firanda ya, kita lihat kalau terorisme kita lihat. Nah, sampai ada yang buat kapsen di sini bahwasanya waspada benih-benih terorisme ya. Wah, subhanallah. Ini kepolisian ya, kita akan lihat bagaimana para kepolisian itu yang cinta kepada sunnah dakwah salafiyah. Sampai ada pernah itu satu kapolsek itu di Sulawesi Selatan dulu waktu kami masih mondok di sana. Ada yang menuduh bahwasanya itu Salafi terorisme. Sampai dia mengatakan bahwasanya kalau terorisme tangkap saya duluan, ya. Karena dia juga ngikut ngaji di kajian Salafi. Ya, jadi itu mereka sendiri yang bantah ya. Jadi ini kita akan melihat ini sampai coba kita sama-sama menyaksikan ya bagaimana Ustadz atau kepolisian yang di sini dalam hal ini Ustadz Firanda yang mengisi di markas kepolisian ya sahabat Lampai Channel. Kita lihat. Oke. Ya, kita lihat tanggapannya para kepolisian ya. Ayo kita sama-sama saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bersama-sama sudah mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Beliau adalah salah satu ustadz yang handal dalam menyampaikan terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ke depan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Ustadz Firanda untuk menyebarkan sunnah ini, karena kita harap kehidupan kita ini bisa selamat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kebetulan saya juga sebagai anggota polisi, saya harap kepada anggota polisi juga hendaknya juga dapat mengaji terkait dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga dapat melaksanakan tugas pokok kita, karena kita mengetahui tugas pokok Polri ini ada 3. Yang pertama adalah sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu yang kedua memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat, dan yang ketiga tugas polisi adalah sebagai aparatur penegak hukum. Ini barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum ini? Ya, banyak. Selain dari video ini, dari Ustadz Firanda banyak juga. Tapi bagaimana tanggapannya antum? Katanya Salafi itu adalah terorisme. Dari mana sisinya terorisme? Ya, kemarin yang saya sudah bantah juga Robianto. Dilihat saja di channel saya di Lampai Channel. Robianto yang mengatakan bahwasanya ada polisi cinta sunnah, tentara cinta sunnah. Ya, dan karena dia keluar dari Salafi, ya dia sehingga hari ini sampai ya saya tahu dia sudah berada di Aswaja dan dia mulai bercerita kenapa dia mau keluar dari Salafi, karena sana juga ada benih-benih terorisme. Itu saya bantah ya. Kenapa saya bantah beliau? Karena saya kenal beliau Robianto ini. Robianto ini juga dia adalah kawan saya waktu di Gorontalo dulu waktu kuliah. Ya, jadi dia memangnya orangnya suka sombong, suka dipuji.
Dia jurusan STM, sering datang pakai sepedanya warna merah itu kalau datang ke masjid. Jadi kalau selesai imam itu dia mengatakan, bagaimana tadi si imam? Seperti itulah. Jadi kemudian ya sahabat Lampa Channel, yang berikut kita akan melihat bahwa dakwah salafiyah semakin berkembang. Itu membuat orang-orang dari Aswaja, saya heran ya, kenapa mereka begitu takut. Mereka mulai menyebarkan fitnah yang tidak pada tempatnya. Fitnah ada tempatnya ya, artinya adalah mereka adalah gencar menyebarkan fitnah yang mereka tidak takut akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk Sufyan Tsauri ya, karena katanya dia mantan terorisme ya, dan dia membaca kitab-kitab salafi, konon katanya seperti itu. Ini Sufyan Tsauri ini, dia kalau tidak memfitnah maka tidak makan ya, kalau tidak memfitnah maka tidak makan. Sama dengan Islam Bahrawi. Wah, saya sebut semua ini. Islam Bahrawi katanya, oh, kita bisa adu data bahwa semua yang masuk di tahanan sana adalah dari kelompok Salafi Wahabi. Ini Islam Bahrawi juga, kalau tidak fitnah tidak makan. Seharusnya dia malu bahwasanya dia sudah pernah jadi narapidana karena kasus penyalahgunaan wewenang ya, karena ada kasusnya ya, jadi nggak usah lah mau mengkritik salafi. Tidak ada salafi seperti itu. Jadi kalau kemudian ajaran-ajaran salafi mengharamkan maulidan, mereka melarang tahlilan, mereka melarang haul, teroris yang ditangkap oleh Densus 88 juga melarang hal yang sama. A few moments later. Saya mengakui bahwa saya pernah dipenjara. Saya pernah dipenjara 22 bulan. Yang kemudian saya dilaporkan ke polisi, saya terbukti menyalahgunakan wewenang dalam jabatan. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu. Jadi seperti tadi sahabat Lampa Channel, masih banyak kita bisa tampilkan dari Ustaz Zulkarnain juga. Lihat ya, sering ngisi di markas-markasnya tentara atau markasnya kepolisian, dan kita tahu kenapa bahwa mereka harus menyerang salafi ya, karena Syiah itu banyak di Aswaja. Mau bukti? Coba cari, tulis di Lampa Channel itu terkait dengan kunjungan Syiah, ulama Syiah dari Iran yang disambut oleh PBNU Agil Siraj. Coba tulis di Lampa Channel di situ, Kiai Aswaja yang lurus menceritakan tentang Syiah yang ada di PBNU. Ada semua di situ. Sehingga wajarlah mereka untuk membuat fitnah-fitnah terkait dengan dakwah salafiyah ini. Ya, karena hanya salafi yang berani mengatakan bahwasanya Syiah adalah sesat dan menyesatkan. Oh, mana buktinya? Mereka punya sifat taqiyah, ini yang dipelihara oleh Aswaja. Ya, Syiah seperti kemarin Nuruddin mengatakan bahwasanya mana yang dipilih ulama Syiah atau ulama Wahabi, Salafi Wahabi. Dia memilih ulama Syiah. Kenapa? Karena Ustadz Nuruddin itu sukanya apa? Sukanya kawin kontrak juga. Karena di Syiah itu ada kawin kontrak. Ya, ada kawin mut'ah, kawin kontrak. Ya, dia suka seperti itu. Jadi dia lebih pilih Syiah. Ya, Syiah itu mengkafirkan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Aisyah. Ya, mungkin Nuruddin juga senang seperti itu. Ya, kemudian juga banyak yang mereka sebarkan itu suatu kebohongan ya. Semoga Allah memberi mereka hidayah. Ya, jadi itu sahabat Lampa Channel. Antum saya ajak semuanya. Oke lah, Aswaja berpikirlah yang cerdas ya, berpikirlah cerdas supaya antum masuklah di dalam dakwah salafiyah. Kami ajak antum ikutilah. Yang antum yang suka memfitnah dan mendapatkan kabar-kabar burung, kila wakala, ayo duduklah di majelis dakwah salafi, di usaha-usaha salafi, antum lihat apakah benar mereka seperti itu. Ajarkan yang sesat-sesat. Ya, jangan hanya Anda dengar sini dengar sana. Ingat suatu ucapan ketika beranak pinak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika itu adalah ucapan yang baik, maka Anda akan mendapatkan pahala. Tapi jika itu fitnah, maka Anda akan mendapatkan dosa jariyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين